Kalau gejalanya, kalau yang kristalina nggak ada gejala, Heeh. cuma bentuknya aja yang jelek, kayak jerawat-jerawat buntet kecil-kecil gitu. Heeh. Tapi kalau di yang rubra dan yang di profunda Hmm. itu merah-merah, gatel, sakit, pedih, perih. Tuh. Hmm. Oke, nah biang keringat ini kan sering diidentikan lebih sering terkena ke bayi atau anak-anak ya dok ya. Apakah orang dewasa ini juga mudah untuk kena biang keringat? Sebenarnya biang keringat terutama yang kristalina Ya, itu banyaknya pada bayi baru lahir. Nggak oke, berarti orang dewasa nggak bisa ya, iya, bisa tapi jarang. hmm, Jadi yang kalau anak-anak yang agak besar dan orang dewasa hmm, biasanya kenanya itu di yang rubra. oke, Yang profunda itu jarang tapi bisa gitu. Tapi oke, kalau yang kristalina kebanyakan pada bayi yang baru lahir. oke. Kalau yang bayi bisa kena yang rubra nggak atau yang apa proviunda? Bisa tapi jarang. Kebanyakan kalau bayi baru lahir ya, Iya, di bawah 2 minggu heeh, biasanya kenanya yang kristalina. Dan oke. itu tidak berbahaya, tidak menular, tidak perlu diobatin apa-apa. Jadi baik itu biang keringat yang kena ke anak-anak atau orang dewasa itu nggak ada perbedaan dari segi efek atau gejala gitu ya atau proses penyembuhannya dok. Kalau gejalanya, kalau yang kristalina nggak ada gejala, Heeh. cuma bentuknya aja yang jelek, kayak jerawat-jerawat buntet kecil-kecil gitu. Heeh. Tapi kalau di yang rubra dan yang di profunda Hmm. itu merah-merah, gatel, sakit, pedih, perih. Tuh. Hmm. Kalau yang apa proviunda tadi? Sama Oh sama dengan ya. yang rubra, perih, Oke. sakit, gatel. Oke, dan kalau sudah muncul gejala itu ya berarti tandanya harus beli obat salep gitu ya, itu penanganan pertama ya. Diobatin sendiri dulu masih boleh ya. Diobatin Biasanya sendiri dia tuh dalam, contohnya ya, apa? yaitu orangnya dibuat menjadi dingin, Hmm. jadi lebih banyak pakai baju yang longgar-longgar, Oke. yang terbuat dari bahan katun. Kalau dia keringetan diseka, terus Hmm. kalau ada AC dimasukin ke tempat yang ber-AC. Kalau nggak punya nyalain kipas angin, sirkulasi udara diberesin. Jadi kalau ada pintu, jendela dibuka gitu ya. Kalau Hmm. takut nyamuk, kalau takut susahnya kalau takut polusi, kalau takut nyamuk bisa pakai kasa Hmm. anti nyamuk ya, tapi kalau Iya, takut polusi, saya bingung menjawabnya gitu karena polusi belum hilang juga gitu kan. makanya. Eh, jadi sirkulasi udaranya diperbaiki. Mau ke Hmm. mall boleh, numpang ngadem kan banyak tuh yang numpang Jangan ngadem, tapi jangan nggak jajan. jangan ke mall dong yang deket ke ATM. ATM kan dingin. Tapi kalau ATM kan nggak boleh lama-lama, kalau lama-lama diusir sama satpamnya kan. Biang keringat ini hanya disebabkan terlalu banyak melakukan aktivitas fisik, bener nggak dok? Enggak, karena Enggak ya? tadi kan bisa karena efek samping obat, Hmm. bisa karena bajunya terlalu ketat atau Mm-mm. kulit bergesekan dengan kulit. Jadi eh, penyebabnya banyak, nggak cuman sekedar berkeringatnya banyak. Mm-mm. Eh, Iklim juga pengaruh, gerah, lembab juga bisa. Mm-mm. Orang yang kebanyakan diem juga tadi yang kata apa kata dokter misalkan kena stroke juga Oh iya, bisa kena ya. itu Oke, juga walaupun bisa. walaupun dia nggak berkeringat ya. Iya, iya, walaupun dia tidak berkeringat. Karena kan eh, sebenarnya keringat kita tuh kan tetap harus keluar juga kan, ada yang keluar. Lagian kalau misalnya kita baring melulu di punggung kita kan keringetan kan Iya. basah. Kalau kita nggak gerak-gerak ya, Mm. Iya benar-benar basah lah ya iya intinya. basah oleh keringet kan. Mm-mm. Oke. Kemudian juga mitos yang kebanyakan orang anggap adalah biang keringat itu bisa dicegah kalau kita memakai baju yang tebal, Dokter Santi. Nah, ini juga nih banyak sekali yang eh, nanya ke saya nih hal yang sama. Mm-mm. Oh, di anaknya kulitnya biang keringet, ditebelin aja baju. Salah, justru terbalik. Jadi, Kebalik ya. jadi pada saat anak ini keluar biang keringat, maka kita harus membuat dia menjadi lebih dingin, lebih adem. Oke. Lingkungannya ya dipasang AC, kalau nggak ada AC dipasang kipas, kalau nggak ada kipas dibuat aliran udaranya menjadi lebih baik supaya Mm. semilir angin keluar masuknya ada. Terus Mm. pakaiannya dibuat menjadi lebih longgar, lebih tipis, bahannya terbuat dari yang menyerap
keringat, misalnya Hmm. katun. Terus Hmm. kalau misalnya rambutnya gondrong gitu ya, dipotong supaya orangnya nggak gerah nih kayak Mas Sony buat eh, sahabat sonora yang nonton nih, Mas Sony habis potong rambut loh. Nah, ini juga karena saya tahu hari Senin bakalan bahas biang keringat, jadi potong rambut gitu kan biar nggak kena. Gitu. Emang visioner Pokoknya saya orangnya. bikin adem deh, bikin adem. Terus anaknya dimandiin, Heeh. terus kalau mau dikompres pakai air agak dingin gitu, Hmm. boleh gitu. Prinsipnya Hmm. anaknya dibuat menjadi dingin. Kalau Oke. dibajuin tebel kan keringetnya makin Iya. banyak kan, nah Iya. makin parah nanti Iya. gitu.